Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Arnia Putri Pratama, biasa dipanggil Arnia. Saya mahasiswa S3 Departemen Kimia UI. Yang saya hormati Bapak Dr. Munawar Halil selaku dosen fasilitator dalam presentasi seminar review berkala dalam kesempatan kali ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas segala kesempatan yang telah diberikan kepada saya, dan juga tentunya atas bimbingan dari Ibu Dr. Yoni Rifani selaku promotor saya. Terima kasih saya ucapkan kepada para audiens yang telah meluangkan waktunya dalam memperhatikan video presentasi saya kali ini mengenai depolimerisasi lignin dengan katalis nikel dan juga zeolit. Sebelum memulai videonya, saya ingin memberitahukan manfaat pengetahuan dari video kali ini. Oke, sebelumnya audiens tahu nggak kalau tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, baik itu kayunya, ranting, daun kering, hingga kepada limbahnya itu disebut dengan biomasa. Nah, penelitian tentang biomasa itu sedang berkembang. Kenapa ya? Karena biomasa itu merupakan sumber energi terbarukan dibanding dengan sumber energi fosil yang cepat habis. Sumber energi fosil biasanya digunakan seperti untuk pembuatan bensin. Makanya dari itu, sekarang banyak keluar produk-produk biofuel seperti biodiesel yang memberikan pencerahan kepada kita bahwa asal muasalnya itu merupakan sumber energi dari biomasa atau tanaman. Lalu apa kaitannya dengan topik video kali ini, yaitu depolimerisasi lignin dengan katalis nikel dan juga zeolit. Nah, biomasa itu sendiri juga banyak sekali keuntungannya. Di antaranya tersedianya yang melimpah di muka bumi, bahan bakarnya murah. Selain itu juga dapat mengurangi gas emisi karbon. Kemudian biomasa yang berupa limbah-limbah juga dapat dimanfaatkan sehingga tidak dibuang percuma. Lignin itu merupakan salah satu dari 3 komponen terbesar dari biomasa. Karena struktur kompleks dari struktur alam, maka harus dipecah-pecah nih ikatannya. Nah, itu disebut dengan depolimerisasi. Nah, hasilnya menghasilkan produk-produk yang bermanfaat seperti dengan produk-produk value added chemical. Produk dari lignin itu sendiri bisa menghasilkan bahan-bahan bermanfaat yang bisa untuk zat aditif industri dan juga hingga kepada bahan bakar. Bahan bakar fosil tersebut dapat digantikan dengan bahan bakar biomasa yang sangat melimpah tersediaannya di bumi. Sehingga depolimerisasi dari lignin itu sendiri atau konversi dari pemecahan ikatan-ikatan lignin yang sangat kompleks biopolimer tersebut itu akan menghasilkan daripada produk-produk yang sangat bermanfaat. Optimalisasi dari reaksi konversi atau depolimerisasi lignin juga diperlukan material yang disebut dengan katalis. Nah, katalis dari sini yang akan dibahas dalam video kali ini dan juga dalam penelitian saya. Nantinya itu adalah katalis yang berbasis nikel dan juga zeolit ZSM5. Yuk langsung masuk ke videonya. Penelitian pertama yang mirip-mirip tinggi dengan penelitian seksi depolimerisasi atau hidrodioksigenasi lignin dengan katalis zeolit tipe HZS5. Saya mengambil jurnal dari RSI dengan intisari penelitian ini yaitu depolimerisasi lignin atau hidrogenasi one pot lebih ramah lingkungan dengan media reaksi air dan metanol sebagai sumber reduktif hidrogen dalam atmosfer inert. Sebagai katalis zeolit ZSM5 dan yang didoping nikel disintesis pada suhu 95 derajat dan dikarakterisasi. Kemudian depolimerisasi pada suhu 220 derajat Celcius atau hidrodioksigenasi. Lalu produk analisis dengan ClCmS dengan senil yang tinggi. Untuk pendahuluan, seperti yang sudah dijelaskan di awal video, dan tujuannya menghasilkan produk yang dipelajari mekanismenya juga dikonfirmasi kondisi reaksi hidrodioksigenasi atau soft depolimerisasi dengan media air dan metanol sebagai kondisi yang efisien. Pertama, polimer lignin didepolimerisasi, pemutusannya pada ikatan ether, kemudian dihidrodioksigenasi menjadi monomer aromatik yang apabila diteruskan dihidrogenasi menjadi hidrokarbon siklik. Untuk sintesis ZSM5 dengan suhu 95 derajat, temperatur PABR, dan preparasi doping Ni dengan Ni nitrat untuk eksperimental reaksi katalitik hidrodioksigenasi atau depolimerisasi sopolitik ditekankan pada pelarut air dan metanol dan atmosfer inert dengan suhu reaksi 220 derajat Celcius tanpa adanya gas hidrogen. Lalu hasil produk ekstraksi kemudian dilakukan karakterisasi produk dan katalis. Sebagai berikut, dengan karakterisasi XRD dan juga SAM dari HZSM5 dan NZSM5 mengkonfirmasi keberhasilan sintesis dan struktur oleh XRD
volume juga diameter rata-rata turun. Untuk hasil diskusi reaksi katalitik, di sini adalah tahap di mana hasil produk reaksi konvensi lignin dipisahkan produk gas dan cairan dari campurannya, lalu dipisahkan dengan ekstraksi yang larut dalam air, etilen asetat, dan THF, hingga diperoleh juga katalis untuk recovery. Nilai konvensi setelah 7 jam tanpa katalis yaitu 93,4% dengan TDSM 5 98,5% dan TDSM 5 96,9%. Kemudian tabelnya menunjukkan dari ZSM 5 sebagai katalis memberikan pengaruh gasifikasi yang lebih besar, dan dengan sedikit NaOH sebagai katalis memberikan persen arah yang lebih sedikit dibandingkan dengan tanpa NaOH karena menyebabkan molekul interferensi. Untuk perubahan strukturnya dari perbandingan lignin dan produk tanpa katalis dengan katalis ZSM 5 juga ZSM 5 dapat dilihat dengan adanya katalis produk didominasi gugus hidroksil pada 3400 sampai 3620. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat pemutusan ikatan neter dan reaksi demetilasi sehingga kemampuan lignin terkonversi menjadi senyawa bermolekul rendah atau monomer aromatiknya menjadi lebih tinggi. Produk dianalisis dengan ICMS. Katalis ZSM 5 dengan produk utama fenolik 14,1 poin persen, dan identifikasi asiklik dan senyawa siklik dengan katalis ZSM 5 mencapai 15,4%. Fenolik dan asiklik lebih tinggi dibandingkan ZSM 5. Senyawa asiklik di sini hidrokarbon asiklik dan sisanya teroksigenasi. Kemudian untuk analisis produk dengan ICMS, kromatode total produk yang terbentuk itu dengan rentang 60 sampai 1000 mZ. Katalis ZSM 5 membentuk produk yang lebih rendah beratnya karena hidrogenasi nitroksida dibanding ZSM 5. Untuk hasil recovery katalis ZSM 5, pertahanan aktivitasnya itu hingga 3 kali. Untuk hipotesis mekanisme pemutusan dari ikatan neter beta O4, kemudian segala produk monomer dan dimer, akibat pemutusan efektif high temperature water dengan hidrolisis terkatalisis dari H+ dan OH-. Reaksi selanjutnya, peran air metanol juga basa OH- untuk hidrogenasi. Lalu ini juga meningkatkan proses hidrogenasi dari hidroksida. Lalu air dan ZSM 5 menghidrogenalisis hingga pada tahap metilasi hidrokarbon cicit terbuka. Hampir sama dengan yang A, yang B di sini hanya berkebalikan prosesnya, yang berperan ZSM 5 dulu, baru kemudian hidrogenasi, metilasi dari dan metilasi dari Ni. Untuk hasil produk fenolik, compare penelitian saya dibanding di sini sebagai senyawa intermediate yang stabil. Jadi kesimpulannya adalah metode hidrodeoksigenasi dalam konveksi atau depolymerisasinya di sini efektif sistem one pot dalam air dan metanol dengan tanpa cara chemistry, air sebagai media reaksi dan hidrogenasi dan dari transfer hidrogen metanol bukan gas hidrogen. Katalis meningkatkan produk fenolik hingga hidrokarbon untuk zat aditif dan pekat. Selanjutnya review jurnal kedua saya di sini mengambil dari ACS Katalisis. Dengan intisarinya, reaksi katalitik tidak menggunakan NaOH pada suasana atmosferik. Berbagai jenis katalis asam padat ini dicoba pada 6 jenis lignin menjadi monomer aromatik sebagai bahan kimia yang berguna. Di suhu 250 derajat Celcius, 30 menit dengan katalis SiO2 L2O3 sangat tinggi 60%. Untuk latar belakang dan manfaat seperti yang tadi telah dikasih di awal video, penelitian ini bertujuan membandingkan aktivitas katalitik asam padat dengan 6 jenis lignin berbeda dan generalisasi sistem katalitik untuk memberikan hasil maksimum monomer aromatik. Berikut tabel karakteristik lignin yang digunakan. Tipe lignin, substrat, sumber, berat molekul, persen unsur, persen Na, identifikasi sistem EDX, TGA, DTA, N2, udara, air, dan rumus molekul monomer. Salah satu tipe lignin diekstraksi langsung dari bioproses sugarcane BGS dengan metanol hingga diperoleh padatan ligninnya. Untuk eksperimental, depolymerisasi dan karakterisasi lignin, setengah gram lignin dalam air dan metanol dengan setengah gram katalis, inap atmosfer
dikondisikan oleh nitrogen pada temperatur ruang. Lalu reaksi dijalankan pada suhu tertentu dan hasil produk dikarakterisasi. Untuk sintesis katalis di sini dengan metode Sol-Gel dan dikarakterisasi, kemudian masuk ke hasil dan diskusi karakterisasi lignin. Keseluruhan lignin untuk berat molekulnya lebih dari 2000 karena kita tahu sendiri sebagai kompleks biasa dengan molekul yang sangat besar. Yang paling besar adalah tipe D alkali lignin untuk ICP-OS dan CMDX mengkonfirmasi Na dan S sebagai bagian lignin. Dan analisis unsur CHNS dengan rumus kimia lignin umum seperti yang tertera dengan 60 hingga 65% C dan 5-8% H. Untuk ini tabel 1 karakteristik dari masing-masing jenis lignin. Untuk hasil XRD lignin mengkonfirmasi sudah tidak ada puncak hasil oksalin ataupun AMOF. Untuk TPD puncak 175-350 derajat Celcius mengkonfirmasi interaksi dengan siklus asam lemak, Bronsted dan Lewis. Untuk NH3TPD katalis terbaik jumlah keasamannya dapat terkuantisasi. Hasil aktivitas katalitik dengan kondisi reaksi yang tertera. Untuk produk aromatik diekstraksi dengan THF tanpa katalis. Yield aromatik hanya 10%, dengan katalis meningkat hingga 60%. Untuk konfirmasi pembentukan monomer aromatik, produk hasil analisis HPLC serupa dengan yang teridentifikasi di GCFID dan GCMS. HCMS mengkonfirmasi produk berupa monomer aromatik dan tidak ada oligomer. Beberapa bagian kecil monomer aromatik tidak terlihat pada HPLC karena produknya overlapping. Namun tetap ada GCMS ada. Kemudian untuk kromatogram analisis HPLC beserta senyawa atau monomer aromatik yang dihasilkan sama juga dengan GCMS. Untuk analisis GPC dilakukan pada 3 sampel dari lignin sebelum dan setelah reaksi dan tidak mengidentifikasi berat molekul yang besar. Analisis Markov untuk produk keluar THF mendukung data analisis sebelumnya, mengkonfirmasi tidak ada produk berat molekul 1000 sampai 10.000 yang terbentuk. Selanjutnya, hasil perhitungan dari GCFID dan GCMS berupa presentasi produk diantaranya BHT 2%, vanilin 30%, dan lain-lainnya. Ini kita dapat lihat sendiri. Untuk analisis unsur produk, campuran larut metanol air ada 27% C dan 6% H. Yang sama dengan lignin sebelum reaksi menunjukkan hampir tidak ada kehilangan gugus fungsi dari lignin hingga menjadi produk. Dengan rumus molekul yang tertera sebagai berikut. Korelasi struktur lignin dan monomer aromatik dengan gugus fungsi pada lignin paling banyak gugus eter dan alkohol. Setelah jadi produk, beberapa gugus fungsi yang terkonversi seperti multipuncak C rangkap C, cincin aromatik yang banyak muncul sekitar 1450 sampai 1600. Lalu munculnya peak baru pada C rangkap 1H, gugus aldehid dan alkana. Overall terlihat penambahan intensitas puncak gugus OCH dan CHO dan juga CH3. Untuk data IR ini sendiri mendukung analisis GCMS. Kemudian untuk korelasi selanjutnya menggunakan HNMR. Puncak-puncak pada lignin ada juga pada produk dengan intensitas berbeda. Kemudian mengkonfirmasi kesimpulan meningkatnya gugus metoksi dan aldehid sebanding dengan data IR dan produk pada tabel. Hasil interpretasi yang sama untuk CNMR seperti pada slide S1 berikut. Gugus ester menurun karena terputusnya ikatan pada proses depolimerisasi. Sedangkan gugus aldehid meningkat. Hal ini juga mendukung analisis HNMR dan juga IR. Pada kondisi reaksi demikian, produk yang dihasilkan stabil. Untuk analisis gas dengan kondisi reaksi, tidak ada gas yang terbentuk seperti CO, CH4, dan H2. Hal ini mengindikasi bahwa konveksi lignin selektif terhadap monomer aromatis. Nah, untuk hasil depolimerisasi perbandingan aktivitas katalitik antara katalis asam padat dan katalis asam homogen menyimpulkan katalis asam homogen mendepolimerisasi lignin dengan menghasilkan banyak produk primer dan oligomer sebagai produk samping dari produk utamanya, yaitu berupa monomer aromatis. Selanjutnya, studi recovery katalis HUSY selalu katalis terbaik yang memberikan persennya 40%.
dari katalis, aktivitas cenderung menurun karena Na pada dialkali lignin sebagai poison katalis HUSY. Selain itu, studi selanjutnya NH3-TPD menunjukkan katalis baru mengandung jumlah asam 0,5 mol per gram dan katalis bekas 0,05. Hal ini mendukung pernyataan sebelumnya poison Na dari lignin mengurangi situs asam katalis sehingga kinerja katalitiknya turun. Teori poisoning dari Na diuji lagi nih dengan jenis lignin organosulf yang tidak dapat Na-nya. Hasilnya aktivitas katalis tetap turun dan analisis NH3-TPD tetap memberikan penurunan jumlah situs asam. Dari penelitian tersebut dilakukan studi lanjut untuk HUSY, analisis SIMNMR yang mengindikasikan katalis mengalami deformasi selama reaksi, didukung dengan analisis ICP-OS dan N2-absorpsi bahwa struktur katalis mengalami perubahan channel dan pori walaupun pada katalis HUSY sebagai penghasil katalis yield tertinggi. Untuk itu dikonfirmasi penurunan aktivitas katalik HUSE sebagai material kristalin karena perubahan morfologi katalis. Dilakukan identifikasi jenis katalis bersifat amon SiO2 Al2O3 yang memberikan yield 60% pada optimasi suhu 250 derajat Celcius ketika diuji lagi. Dan berikut beberapa pengaruh dari substrat lignin dan parameter lain reaksi. Juga diidentifikasi produk dengan kromatogram kolom untuk senyawa murni, campuran vanilin, metilvanilat, dan juga PHT. Diamati lagi optimasi tipe lignin dari alkali, BGS, ORG, EORG, dan solvent yang berbeda-beda pada tabel S1. Dengan katalis rasa padat ini, terputusnya tipe ikatan ether, beta O4, dan alpha O4, sedangkan C rangkap 1C tetap. Reaksi optimum mencapai hanya 60% karena studi literatur berbagai jenis ikatan ether adalah 65-70% yang dipecah dengan hidrolisis. Dan untuk reaksi katalis amorf SiO2 Al2O3 pada konversi alkali lignin dari semua analisis mendukung aktivitas katalitik berkurang 15% dengan recovery. Hal ini mendukung teori poisoning Na. Sedangkan substrat lignin lain, ORG, organosulf, recovery katalisnya menghasilkan aktivitas yang cenderung tetap dengan sedikit perubahan pada analisis situs asam, SNMR, dan lain-lain. Mengindikasi perubahan secara morfologi tetap menghasilkan performa katalis aktif walau dilakukan penggunaan kembali katalis. Jadi kesimpulannya, depolimerisasi lignin dapat dilakukan pada suhu 250 derajat Celcius dengan katalis asam padat atau heterogen dengan hasilnya 30% yang masuk tinggi. Untuk pada atmosfer inert sistemnya dan dengan katalis amorf SiO2 Al2 dan jenis lignin tanpa kandungan Na. Cocok untuk recovery katalis sehingga stabilitas katalisnya terjaga. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.